Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Famzah, yang kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa sekali. Salah satu anak Olim dari sekolah yang sedang melaksanakan PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia. Untuk lebih lanjut, kita langsung kenalan saja dengan dia. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Yesika Triwahyuni, biasanya dipanggil Yesi. Saya dari SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 dan saat ini menjalankan program PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia mulai dari periode 1 Juli hingga 31 Juli 2024. Itu dia teman-teman, Yesi ya? Iya. Nah Yesi, perkenalannya sangat lengkap banget dimulai bahkan sampai di periodenya nih teman-teman. Nah Yesi kali ini PKL-nya bareng sama sekolah mana aja? Ada dari SMKN Pasirian, terus ada dari SMKN 1 Lamongan, terus ada juga dari Ambulu itu. Ada yang dari Blora juga gak sih? Iya, ada yang dari Blora juga. Oke, berarti ada berapa sekolah? 5 atau 6? Sekitar 6. Ada 6 sekolah, oke. Nah, bagaimana kabarnya Yesi hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik, nggak kedinginan? Dingin. Ini malam-malam ini Malang lagi dingin-dinginnya. Iya, ini. dingin. Dingin ya? Beda nggak sama yang di Banyuwangi sana? Beda banget. Beda banget. Banyuwangi panas kan ya? Panas, iya panas. Panas, oke. Gini, aku mau tanya-tanya sih. Ya, tanya pastinya di program podcast ini. Kali ini saya tuh sebenarnya mau bahas tentang bagaimana Yesi ada di kelas Olim ya? Iya. Nah, di kelas Olim itu sama bagaimana sistem ataupun model pembelajarannya di sana. Ini sih, tapi sebelum itu aku mau tahu dulu kenapa Yesi kemudian memilih masuk SMK? Saya itu awalnya itu bingung sih sebenarnya mau SMA atau SMK gitu. Tapi karena kalau di SMK itu kan kita bisa belajar praktik, kemudian juga dapat teori juga. Tapi kalau praktiknya itu lebih lengkap juga ya. Lebih lengkapnya. Iya, jadi bisa buat bekal untuk bekerja. Soalnya awalnya itu bingung mau melanjutkan atau mau bekerja gitu. Tapi sekarang lebih fokus ke melanjutkannya. Oh, begitu. Jadi awalnya Yesi ini punya gambaran sebelumnya waktu SMP ya pastinya ya? Iya. Mau milih SMA atau SMK, akhirnya Yesi memilih untuk masuk SMK. Karena pertimbangan bahwa di SMK mendapat teori dan praktik. Apalagi di model teorinya adalah teori praktis ya, yang pastinya bisa diterapkan di dunia sehari-hari. Oke, kemudian ini kan Yesi dari SMK Negeri Darul Ulum Muncar ya? Iya. Yesi rumahnya di mana? Saya rumahnya di Kecamatan Muncar. Oh, di Muncar. Berarti satu lokasi Mas sama SMK-nya. Iya. Kenapa Yesi kemudian memilih di SMK NDU? Itu karena di DU itu lokasinya dekat sama rumah saya. Oh, dekat. Iya, sekitar 15 sampai 20 menitan. Jalan kaki? Enggak, naik sepeda motor. Naik motor. Iya. Terus juga saya ikut jejak kakak saya, dulunya juga alumni dari SMK DU. Berarti juga karena ada apa ya? Ada motivasi dari kakak juga ya buat masuk di SMK DU. Oke. Kemudian ini kan di DU juga banyak jurusannya tuh. Iya, banyak sekali. Kenapa kamu milih akuntansi? Kalau milih akuntansi itu juga karena saya termotivasi dari kakak saya. Itu saya dulu sering lihat beliau itu belajar akuntansi itu kok kayak seru gitu. Serunya gimana tuh? Ya, kayak apa gimana ya, ngerjain tugasnya itu kayak di buku besar itu. Iya, kayak banyak banget. Aduh, angka-angkanya gitu, iya. Terus jadinya pengen ikut juga. Pengen ikut juga di akuntansi. Oh, berarti emang karena kamu melihat kakakmu kayaknya seru tuh, jadi kayak pengen ikut juga, ikut kakak. Ikut kakak di jurusan akuntansi juga di SMK NDU. Iya. Oke. Kemudian ini ya sih, aku mau tahu sih, kamu gabung di kelas Olim ataupun di Olimpiade itu sejak kapan? Gabungnya itu waktu kelas 10 awal. Jadi awalnya itu diseleksi terlebih dahulu. Diseleksi? Ada berapa itu sih di SMK DU itu anak akuntansinya? Anak akuntansinya yang masuk Olim atau? Keseluruhan. Kelasnya itu ada 3 kelas akuntansinya. Ada 3 kelas akuntansi itu? Iya. Per tingkatan 3?
Iya, per tingkatan itu Jadi 3. ada sekitar 90-an anak. 90 sampai 100 lah ya. Iya. 90 sampai 100. Oke. Kemudian itu dari situ diseleksi gitu. Iya, awalnya diseleksi dari kakak generasi sebelumnya. Itu diseleksi lewat beberapa tahap-tahap kayak ngerjain apa prosesnya itu buat siklus-siklus juga. Gini, aku mau tanya. Kalau sebelumnya kan dari 90 sampai 100-an anak itulah. Itu yang mau diseleksi itu udah diambilin dulu sama guru-gurunya atau yang berminat aja buat kemudian diseleksi? Awalnya itu yang berminat-minat aja. Berarti tapi yang nanti aja. ada gurunya yang ngasih masukan gitu masukan anak yang mau dimasukin ke Olim juga. Berarti jadi ada yang emang keinginannya sendiri, kemudian ada juga yang direkomendasikan sama guru. Iya, direkomendasikan. Oke. Nah, dari awal situ kan kamu ikut seleksi dulu ya? Iya. Di kelas 10? Kelas 10 ya. Tadi kamu bilang ada siklus akuntansi juga ya? Iya. Nah itu coba dijelasin gimana tuh, aku mau tahu gimana proses seleksinya dari awal deh. Kamu termasuk bagian yang direkomendasikan atau kamu yang minat sendiri? Kalau aku awalnya itu minat sendiri. Ikut minat sendiri. Okay. Terus itu juga ada proses-prosesnya ngerjain mulai dari jurnal gitu, jurnalnya. Waktu itu masih PDA kalau kelas 10. Berarti seleksinya kelas 10 masih PDA. Berapa orang itu waktu itu awalnya? Waktu itu awalnya 2 bulan lebih kayaknya. 2 bulan lebih, iya. Oke. Kemudian ada tahap selanjutnya setelah itu? Tahap selanjutnya itu ada presentasi. Berarti tahap selanjutnya itu presentasi. Tahap pertamanya itu tadi PDA itu tadi. Iya. Lalu? Terus kemudian baru wawancara. Wawancara, oke. Di wawancara itu apa yang diwawancarai? Tentang kayak minatnya, kenapa kok mau masuk Olim gitu. Terus motivasi, visi misinya apa gitu. Kenapa mau masuk Olim? Iya. Ya. Nah ini saya tanyain juga. Mau tahu sih juga, saya mau tahu kenapa alasannya masuk Olim. Kalau saya mau masuk Olim itu karena saya mau cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau karena di Olim itu bisa jadi platform buat saya mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Soalnya saya nantinya akan bertemu dengan banyak-banyak siswa yang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda juga. Terus jadi akan menambah pengalaman saya. Jadi alasan Jessica kenapa masuk Olim ini karena Jessica mau cari pengalaman ya, iya. Pengalamannya sebanyak-banyaknya. Yang kemudian tadi Jessica bilang mau melanjutkan ya. Iya. Pastinya kalau ikut Olim juga akan menambah pengalaman buat kedepannya buat portofolio masuk ke perguruan tinggi ya. Iya. Benar. Oke. Kemudian ini aku mau tanya terkait kan tadi kakakmu jurusan akuntansi di SMK NDU juga. Apa kakakmu juga kelas Olim? Iya, kakak saya juga tergabung kelas Olimpiade. Berarti emang juga terinspirasi dari kakak juga ya? Iya. Nah, apakah kemudian ada dorongan ataupun dukungan dari orang sekitar, entah dari keluarga, teman-teman di sekolah atau gimana? Iya, sangat didukung sekali, sangat support banget. Terutama doa dari kedua orang tua saya, sangat mendukung saya buat masuk di Olimpiade. Kemudian kalau misalkan Olim ini kan pasti kayak menyita waktu banget ya. Iya. Terlepas dari kita sekolahnya mungkin sampai sore, tapi kita harus belajar lagi dari sore sampai malam kan. Iya. Kemudian apakah orang tua tidak khawatir atau gimana gitu? Orang tua saya pengertian sih, tahu kalau emang lagi ikut bimbingan Olimpiade, jadinya dimaklumi lah. Disupport aja gitu ya? Iya, disupport. Oke. Kalau ini, kalau teman-teman di sekolah gimana? Kan waktu kita Olim, kita mungkin ada masanya waktu kita intensif ya. Kebetulan saya juga anak Olim sih dulunya. Iya. Kan ada apa ya? Ada namanya bimbingan intensifnya tuh di waktu beberapa minggu atau beberapa waktu sebelum hari H Olimnya kan. Iya. Nah, di waktu-waktu itu apakah Jessica kemudian terganggu nggak di itu sekolahnya yang umum di kelasnya? Kan kita jadi kayak lebih banyak dispen gitu kan, lebih banyak kayak keluar di kelas gitu kan, gimana? Kalau di kelas reguler itu mengikuti sih, untungnya juga guru-gurunya itu juga pengertian juga, memberi kesempatan buat kalau mau ngumpulin tugas itu dikasih waktu lebih gitu. Berarti terus juga didukung juga ya sama guru-guru yang lain ya? Teman-temannya juga bantu kalau ada tugas sering dibilangin gitu. Gak ada tuh teman-teman kayak si paling dispen gitu kayak nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada, berarti teman-teman Jessica baik banget nih. Pengertian banget buat Jessica, sangat-sangat mendukung sekali. Kemudian ini Jessica,
kan tadi ya saya tahu sih sebelum waktu kita mulai Olimpiade pasti ada bimbingan intensif tuh. Selama di bimbingan intensif itu apa sih yang dilakukan Jessica? Kalau saya dulu itu saya kayak dikumpulin di waktu beberapa mungkin udah dibentuk timnya. Nah, waktu udah dibentuk timnya itu saya waktu bimbingan intensif saya lebih banyak berdiskusi sama tim saya. Kemudian baru di beberapa waktu saya mulai mengajukan diskusi ataupun mengajukan topik-topik pertanyaan buat saya tanyakan ke guru saya. Nah, kalau di Jessica sendiri gimana? Sama sih kayaknya di Mas Firhan juga. Itu kita dikumpulin satu tim dari tim udah dibentuk timnya itu? Iya, udah dibentuk tim. Terus kita belajarnya itu mandiri. Mandiri, kemudian kalau ada yang ditanyakan itu langsung konsultasi ke guru-gurunya. Jadi guru itu hanya jadi motivator, fasilitator buat ya konsultasi gitu. Kalau ini sumber-sumber Jessica buat belajar itu dari mana aja? Banyak sih, dari biasanya pinjem buku dari kakak-kakak kelas. Gitu iya, terus kadang juga tanya-tanya ke kakak kelasnya gitu. Terus juga dari media dari internet. Kemudian ini kan adanya sebuah perbedaan antara materi di kelas sama kelas Olim kan beda banget kan pastinya ya. Iya. Jessica merasa kesulitan nggak di situ? Sebenarnya kalau di kelas Olim itu ada enaknya ada enggaknya. Apa tuh nggak enaknya? Mau tahu aku. Kalau nggak enaknya dulu, kalau enaknya saya kayaknya sudah tahu deh ini. Apa tuh nggak enaknya? Kalau nggak enaknya itu ya biasanya ya sering ketinggalan tugas, kemudian ketinggalan materi di kelas regulernya. Jadi itu harus tanya-tanya dulu ke teman-teman. Kalau enggak ya langsung ke gurunya. Gitu. Terus waktu Jessica kemudian nggak paham nih, misal waktu di pelajaran di luar pelajaran produktif, misal di pelajaran apa ya, bahasa Inggris ataupun di bahasa di matematika, kemudian Jessica merasa kesulitan. Jessica gimana tuh menanggapinya kayak gitu? Saya langsung tanya ke gurunya aja. Gurunya. Diberi diskusi waktu buat sama gurunya buat belajar. Iya, kalau ada waktu gitu. senggang itu tanya ke gurunya langsung gitu, minta materinya. Oke. Kemudian ini, Jessica apakah sudah pernah PKL sebelumnya? Belum. Berarti PKL pertamanya di sini. Iya. Kan? Nah, kemudian waktu Jessica ada di kelas, kemudian ada di kelas Olim juga kan? Dari kelas reguler aja di SMKDU sama yang di kelas Olim kan berbeda tuh model pembelajarannya. Sebenarnya itu hampir sama sih. Hampir sama ya, sama kayak kelas umumnya. Cuma kita belajarnya secara mandiri. Kalau di kelas itu kan masih ada gurunya, dibimbing sama masih gurunya gitu. Nemenin full kan masih kan. Kalau di kelas Olim itu gurunya hanya jadi motivator, fasilitator dan media konsultasi buat konsultasi. Oke. Kemudian ini ya, aku mau tanya, kalau ini kan Jessica sudah hampir 3 minggu atau hampir 4 minggu ya di Cipta Sarana Cendekia? 3 minggu, hampir 3 mingguan lah. Iya. Jadi udah mulai merasakan tuh gimana sih di Cipta Sarana Cendekia PKL-nya? PKL di sini seru banget sih. Seru banget, kenapa tuh serunya? Seru banget. Banyak teman-teman dari luar kota kita ketemu banyak. Karena mungkin waktu di SMKDU kita ketemunya kan teman-teman sekolah. Sekolah aja. Terus waktu Olim kita ketemu tapi ya hanya beberapa aja kan. Beberapa aja. Tapi waktu di sini kita ketemu sama teman-teman dari tempat-tempat yang mungkin kita belum pernah tahu, misalnya kayak Blora itu kan. Iya, jauh banget itu. Jauh banget. Oke. Kalau ini apakah kemudian kamu merasakan adanya perbedaan antara sistem pembelajaran yang ada di kelas Olim? Kalau tadi kan kamu bilang di kelas Olim sama di kelas reguler itu hampir nggak ada perbedaannya. Mungkin perbedaannya hanyalah guru yang sebagai mendampingi full dengan yang di kelas Olim lebih mandiri ya kan. Nah, kalau perbedaan antara di kelas Olim dengan PKL terpadu, apakah ada perbedaan di situ? Beda, sangat beda sekali. Bedanya apa tuh? Kalau di PKL sini kan kita didampingi langsung juga sama praktisinya. Kita dibimbing perlahan-lahan dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Terus pokoknya intinya itu dibimbing banget. Bimbing banget. Jadi kayak kita mulai berkenalan dengan akuntansi mulai dari awal lagi kan. Iya, dari awal lagi. Mungkin yang kita hampir udah lupa nih dari kelas 12 sudah lupa, nggak pernah ya materinya dasar, cuman kita udah lupa kan kayak mungkin prinsip-prinsip akuntansi, standar-standar akuntansi kita diingatkan lagi dan dimantapkan lagi ya kan. Iya. Baru kemudian kita berkenalan dengan pos-pos laporan keuangan kayak akuntansi kas, piutang dan seterusnya. Iya. Ya, nah selama di kelas tersebut apakah Jessica merasa kesulitan? Karena ya mungkin kelasnya kan lebih banyak mungkin daripada di sekolah ya. Berapa sih waktu Jessica sekarang anaknya di PKL terpadu? Itu
itu sekitar 105 Nah, 100-an. gitu, ya. Sedangkan kalau di sekolah itu kan cuma 30-an. Iya, cuma Bahkan di kelas olim nggak sampai 30. Iya, nggak sampai. Nah, itu apakah kemudian menjadi kesulitan bagi Yesika mengikuti di kelas tersebut? Karena kan ya instrukturnya mungkin akan menyesuaikan dengan beberapa orang aja, nggak semuanya bisa disesuaikan kan? Benar. Entah kecepatan, kelambatan, gimana kalau menurut Yesika? Sebenarnya nggak kesulitan. Nggak kesulitan. Iya, soalnya kita juga nantinya saling tolong menolong sama teman-teman dari samping kanan Sekolah-sekolah lain, juga, karena iya. emang duduknya juga diajak juga Iya, ya? diajak. Oke. Kemudian jadi Yesika merasa bahwa nggak ada kesulitan ya waktu mengikuti PKL terpadu ya, meskipun banyak anaknya, kemudian duduknya diacak nggak sama temennya kan? Iya. Justru waktu kita ada yang nggak paham, kemudian ada yang paham, kita bisa sharing kan di Bisa situ. sharing, iya. Bisa sharing. Justru itu malah menjadi suatu model pembelajaran yang malah melekat di kita karena Iya. kita mengulang sambil ngajarin kan. Iya, benar. Nah itu dia. Jadi perbedaannya ada sangat perbedaan ya dari Iya, PKL terpadu sama di kelas olim. Tapi adanya perbedaan itu nggak membuat Yesika kesulitan ya? Nggak ada. Nggak Tapi ada. ini kan di kelas PKL terpadu kemudian dari berbagai daerah, ya kan? Iya. Nggak cuma dari Muncar Banyuwangi aja kan? Iya, nggak. Di situ pasti ada nggak perbedaan bahasa, kemudian mungkin ada perbedaan kultur budaya, gimana? Kalau bahasanya itu Jawa sih, Jawa semua. Cuma logatnya aja yang beda. Iya. Oke. Kemudian ini kan sewaktu mungkin di sekolah-sekolah yang di daerah itu kebanyakan siswanya tuh nggak terlalu aktif menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan pakai bahasa Jawa. Iya, Tapi apakah kemudian Yesika merasa kesulitan nggak berada di teman-teman mungkin yang dari Pasirian, yang dari Lamongan gitu? Enggak sih, nggak kesulitan. Nggak kesulitan sama karena masih sama-sama Jawa ya? Iya, masih sama-sama Jawa. Oke. Kayaknya haus sih, yes. Kita boleh minum dulu? Silahkan diminum Yesika. Iya, terima kasih. Minum dulu. Oke, gimana yes rasanya? Manis. Manis, menyegarkan Iya. sekali. Apalagi sambil lihat saya. Menyegarkan sekali. Ya, cocok untuk malangi lagi dingin-dinginnya. Iya. Oke, kita udah agak banyak sih, tapi ada beberapa yang masih aku mau tanyain terkait kamu di Olim ini. Tadi kan saya masih bahas terkait sebelum Olim. Iya. Kalau saya mau tanya ini gimana waktu pengalaman waktu Olim? Ya walaupun saya juga ada pengalaman, cuman kan pengalaman setiap orang juga akan berbeda. Kalau pengalaman Yesika gimana waktu Olim? Bagaimana tahapannya? Gimana nervousnya? Sangat deg-degan banget. Deg-degan banget. Panas dingin Panas pastinya. dingin, Apalagi oke. udah masuk di ruangan, ketemu sama juri-jurinya, Jurinya, terus ketemu sama peserta-peserta peserta-peserta lainnya. lain yang kayaknya itu lebih punya pengalaman lebih luar biasa. Jadi Yesika merasa bahwa juga ngerasain nervous-nervousnya, ngerasain takut-takutnya. Ngerasain banget. Waktu Olim itu ya. Iya. Nah, kalau sepanjang Yesika mengikuti Olim, kemudian apakah gimana tuh model-modelnya yang Yesika pernah ikutin? Soalnya multiple choice kah, esai kah, atau seperti apa? Kalau yang awal itu biasanya itu di tesnya multiple choice juga. Jadi pilihan ganda, hampir semuanya pilihan ganda ya. Terus kemudian kalau udah masuk semifinal itu ngerjain siklus. Ngerjain siklus. Berarti waktu semifinal gitu udah mulai Ngerjain siklus. Oke, lanjut. Setelah siklus. Kalau di finalnya itu waktu itu pernah cerdas cermat. Cerdas cermat. Oke, berarti siapa yang cepat gitu, Iya. cepet-cepetan tombol. Cepet-cepetan. Oke. Terus habis itu presentasi sih. Presentasi. itu Jadi terakhir. ini sih yes. Kemudian apakah kamu punya pengalaman yang berkesan di selama Olim? Mungkin ketemu teman-teman dari yang jauh atau gimana? Iya, waktu di lomba di Unisma itu ketemu Unisma. sama peserta lain itu kakak kelas gitu. Kakak Jadi kelas. iya. Jadi itu sangat berkesan banget. Terus kita sharing-sharing juga. Terus ditanyain ini lomba pertama atau udah pernah lomba gitu. Terus bilang udah masih pertama kali. Terus juga waktu itu ketemu sama juri-jurinya itu kayak dosen-dosen dari universitasnya itu kayak aduh serem banget gitu. Banget. Oke. Kayak gimana ya, bikin nervous lah, deg-degan banget, panas dingin di situ. Oke, berarti pengalaman Yesika yang menurut Yesika berkesan itu waktu di Unisma ini ya? Iya. Ketemu sama kelas, kemudian juga ketemu sama jurinya. Apakah itu
lombanya offline pertama, Jessica? Iya, Itu offline pertama. Iya. Oh, berarti pantas. Lama Jadi kayak banget. nervous banget gitu Iya, ya ketemu nervous sama banget. juri secara langsung kan? Iya. Oke. Kemudian ini Yes. Apakah kemudian setelah kamu ikuti Olim udah 2 tahun ya berarti ya? Iya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun mengikuti Olim, kemudian Jessica ngerasain ada peningkatan nggak di dirinya Jessica? Ngerasain sih. Apa aja tuh yang kemungkinan kayak Jessica merasa terupgrade banget tuh? Dari awalnya itu nggak tahu akuntansi, kemudian ikut Olim itu jadi nambah terus ilmunya. Jadi teman-teman juga dibantu sharing-sharing juga, cari materi-materinya juga itu. Nah kalau misal terkait kayak mungkin soft skillnya Jessica ada yang meningkat nggak selama mengikuti Olim? Jadi kalau soft skill itu yang sudah terupgrade itu rasa kepercayaan diri saya. Kemudian kelihatan banget nih, jadi lebih percaya diri sekarang. Kemudian juga kemandirian. Misalnya tuh kan keluar kota sendiri cuma sama satu tim atau beberapa tim aja gitu. Gak didampingin orang tua. Didampingin orang tua. Iya. Oke. Jadi Jessica merasa ada upgrade juga ya secara soft skillnya. Nah, ini kan tadi Jessica bilang sempat ke Unisma kan di Malang. Iya. Jadi ini bukan pertama kalinya Jessica ke Malang. Bukan pertama kalinya. Nah, sekarang kalau Jessica sekarang ditempatkan bersama teman-temannya kan sekarang ngekos juga di PKL Terpadu ini. Kemudian apakah Jessica juga merasakan ada peningkatan value-nya Jessica selama menjalani PKL Terpadu? Jadi di sini saya udah mulai terupgrade value saya, mulai dari kemandirian. Saya bisa mandiri. Jadi bangun-bangun sendiri, masak sama temen, belanja ke pasar. Bener. Oke. Terus juga saya lebih berani ngajak temen buat diskusi juga kalau di kelas PKL-nya. Gitu. Oke. Kemudian kalau tadi kan Jessica juga bilang bahwa selama kelas Olim meningkatkan kepercayaan diri Jessica. Apakah selama PKL Terpadu juga meningkatkan itu? Iya. Lebih meningkat juga ya, karena selama PKL Terpadu berada di teman-teman yang berbeda sekolah, kemudian ditempatkan di 100-an anak itu. Kalau kita nggak percaya diri ya, kita nggak akan nggak bisa dapat apa-apa kan. Oke, kemudian ini ya, aku mau tanya, ini selama kamu mengikuti kelas Olim, apa kemudian itu mengubah pandanganmu ke depan? Ya kalau tadi kan kamu bilang bahwa kedepannya yang awalnya kamu mau orientasinya mau bekerja, jadi sekarang lebih cenderung ke lanjutkan. Tapi ini kan masih awal kelas 12, masih ada waktu buat konflik sama diri sendiri di 1-1,5 tahun ke depan. Bagaimana? Apakah kemudian di kelas Olim mempengaruhi bagaimana kamu memandang masa depan? Iya, sangat mempengaruhi sekali. Jadi saya awalnya ingin bekerja ya, tapi sekarang saya mikir buat mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, mulai dari ikut Olim itu udah mau melanjutkan. Soalnya kalau di Olim itu kan dapat benefit banyak juga ya, mulai dari prestasi yang didapat itu juga bisa buat bekal mau masuk di universitas tinggi, buat portofolionya kita lah ya. Iya. Nah, kemudian berarti itu juga sangat berpengaruh ya. Apakah itu cuman karena Olim, bukan karena kakakmu lagi? Tadi kan kakakmu sangat menginspirasi kamu banget kan. Apakah kemudian pilihan ini karena kakakmu juga? Iya, karena kakak juga sih sebenarnya. Berarti kakak juga sedang melaksanakan studi sekarang atau sudah? Masih skripsian. Masih skripsian. Oke. Berarti ini nih, kalau ke depan gimana? Mau jadi apa? Kalau ke depannya cita-cita saya ya. Apa auditor? Cita-cita saya mau jadi dosen. Oh, mau jadi dosen, mau jadi pengajar. Oke. Pengajar akuntansi. Iya. Oke, ya kita doakan saja semoga cita-cita Jessica akan tercapai. Ya kita lihat aja mungkin 5-6 tahun lagi di video ini ya teman-teman ya. Amin. Kita lihat di video YouTube ini. Biar Jessica yang lihat lagi. Oke, kita udah di akhir banget nih pertanyaan kita. Saya mau nambah satu pertanyaan lagi. Apakah kemudian Jessica merekomendasikan buat adik-adik di sana, adik-adik SMK mengikuti jejak Jessica buat join di kelas Olim? Sangat menyarankan sekali ya. Soalnya kalau kalian gabung di kelas Olim itu kalian bisa dapat kesempatan-kesempatan emas, bisa dapat peluang-peluang yang sangat banyak sekali yang bisa buat menunjang masa depan kita. Nah itu dia teman-teman. Nah kalau ini Yes, kamu rekomendasikan nggak kalau untuk PKL Terpadunya? Kalau untuk PKL Terpadu ini juga sangat merekomendasikan sekali.
Di sini soalnya kita bisa bertemu langsung dengan praktisinya, kemudian akuntansinya update iya, banget. Iya, update banget. Terus dibimbing, benar-benar dibimbing ya, dari yang awalnya gelas kosong sekarang udah mulai terisi. Nah, itu dia. Nah, nih pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir deh ini. Kasih dong pesan buat teman-teman di luar sana. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Lewati semua proses yang berjalan karena setiap proses itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Nah, itu dia teman-teman, pesan dari Jessica. Mungkin cukup itu saja video kita kali ini. Saya akhiri, saya Firman Fahamzah dan Jessica Triwahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti seluruh aktivitas kami di seluruh sosial media kita dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Podcast, Vokasi dalam Podcast.